Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat, Ibu Ketua Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Yang saya hormati dosen pembimbing saya, yang saya hormati pula dosen penguji saya, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini. Baik, izinkan saya memaparkan atau mempresentasikan usulan penelitian saya yang berjudul Penerapan Teknik Manajemen Diri untuk Mengurangi Prokrastinasi Akademik Siswa di SMP Negeri 5 Tobada. Perkenalkan, nama saya Safa Kamila Ramadhani AT dengan NIM 220404501031. Adapun latar belakang masalah dari usulan penelitian saya, yaitu yang pertama, prokrastinasi akademik umumnya terjadi pada siswa usia 12-15 tahun. Kemudian, siswa menunda-nunda tugas karena rendahnya motivasi dan manajemen waktu. Kemudian, berpacu juga pada data di SMP Negeri 5 Tobada menunjukkan bahwa kecenderungan prokrastinasi akademiknya itu sangat tinggi. Dan selanjutnya tentunya dibutuhkan intervensi melalui teknik manajemen diri. Adapun rumusan masalah yang saya ambil pada kesempatan kali ini di dalam usulan penelitian saya, yaitu yang pertama, bagaimana tingkat prokrastinasi akademik sebelum dan sesudah teknik manajemen diri. Yang kedua, yaitu apakah teknik ini efektif mengurangi prokrastinasi akademik. Tujuan penelitian saya yaitu yang pertama mengukur tingkat prokrastinasi sebelum dan sesudah intervensi. Yang kedua yaitu mengetahui pengaruh teknik manajemen diri terhadap prokrastinasi akademik. Adapun manfaat dari penelitian saya yaitu ada dua, manfaat praktis dan manfaat teoritis. Manfaat teoritis dari dari penelitian saya ini yaitu menambah wawasan bimbingan dan konseling. Dan selanjutnya, manfaat praktis yaitu yang pertama menjadi panduan guru BK menangani prokrastinasi akademik. Yang kedua yaitu bahan pembinaan sebagai bahan pembinaan karakter siswa. Nah, baik, prokrastinasi akademik adalah penundaan tugas akademik secara sadar. Prokrastinasi akademik ini yaitu kebiasaan menunda-nunda penyelesaian tugas sekolah secara sengaja ataupun dan berulang dan mengganti aktivitas yang seharusnya dilakukan dengan kegiatan lain yang dianggap lebih menyenangkan. Prokrastinasi ini dapat berupa menunda mengerjakan pekerjaan rumah, belajar untuk ujian, atau menyelesaikan proyek-proyek akademik lainnya dengan alasan seperti merasa waktu masih cukup panjang, kemudian kurangnya motivasi, atau bisa juga karena adanya gadget. Dan perilaku ini jika tidak ditangani dengan baik tentu saja dapat berdampak pada rendahnya pencapaian akademik, kurangnya disiplin belajar, bahkan kegagalan dalam mencapai target pendidikan. Nah, adapun faktor-faktor dari terjadinya prokrastinasi akademik ini yaitu yang pertama, pikiran tidak irasional, yang kedua, kecemasan, yang ketiga, manajemen waktu yang sangat buruk, dan yang keempat itu adalah faktor lingkungan. Nah, selanjutnya, teknik manajemen diri. Prokrastinasi akademik di dalam usulan penelitian saya dengan mereduksi menggunakan teknik manajemen diri. Teknik manajemen diri ini merupakan pendekatan konseling behavioral. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk kontrol pikiran, emosi, dan tindakan. Nah, adapun tahapan-tahapannya yaitu yang pertama ada pemantauan diri, kedua perjanjian diri, keempat ada kontrol stimulus, ketiga ada kontrol stimulus, dan yang keempat ada penguatan diri. Adapun penelitian-penelitian terdahulu, yang pertama yaitu ada Triani 2022 tentang penerapan teknik self-management untuk mengurangi prokrastinasi akademik siswa di SMA Negeri 9 Makassar. Penelitian di SMA Negeri 9 Makassar yang dilakukan oleh Triani yaitu
penerapan teknik self management sangat efektif dalam mengurangi perilaku prokrastinasi akademik pada siswa SMA Negeri 9 karena menunjukkan nilai signifikasi sebesar 0,05 sehingga HO ditolak dan HA diterima. Rata-rata skor post-test kepada kelompok eksperimen lebih rendah dibandingkan dengan pretest, yang menunjukkan adanya penurunan signifikan dalam tingkat prokrastinasi akademik siswa. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu yang saya masukkan ke dalam usulan penelitian saya juga ada penelitian dari Mulyana 2020 dengan judul Efektivitas Teknik Self Management untuk Mengatasi Prokrastinasi Akademik Siswa di SMA Negeri 4 Banda Aceh. Dan yang ketiga yaitu penelitian dari Jannah 2024 dengan judul Efektivitas Pelatihan Self Management dalam menurunkan Prokrastinasi Akademik Siswa MAN 1 Parepare. Penelitian yang telah saya ambil, penelitian terdahulu tersebut menunjukkan beberapa perbedaan signifikan dengan penelitian yang akan saya lakukan, terutama dalam hal objek penelitian, aspek yang diamati, dan masalah yang dikaji. Selain itu, perbedaan juga terlihat dalam cara perlakuan yang diberikan kepada peserta didik. Nah, meskipun demikian, terdapat kesamaan yang mendasari antara penelitian saya dengan penelitian tersebut, yaitu keduanya mengadopsi pendekatan konseling kognitif perilaku dengan fokus pada penerapan teknik manajemen diri yang bertujuan untuk merubah perilaku siswa, khususnya dalam merubah atau mengurangi prokrastinasi akademik siswa. Selanjutnya yaitu adapun kerangka berpikir yang saya tuangkan di dalam usulan penelitian saya, yaitu faktor internal dan eksternal seperti takut gagal, pikiran tidak irasional, tidak pandai mengelola waktu, merasa cemas. Kemudian setelah itu anak bisa jadi timbul prokrastinasi akademik dan menimbulkan dampak negatif. Dampak negatifnya itu ialah prestasi menurun, tugas tidak selesai, kemudian dan juga bisa jadi kurang percaya diri. Selanjutnya akan diberikan intervensi layanan bimbingan dan konseling. Nah, intervensi ini yaitu seperti penerapan teknik self-management atau manajemen diri. Nah, di dalam penerapan teknik self-management ini, kita menetapkan tujuan, pemantauan diri, penguatan diri, evaluasi, dan juga kontrol diri. Sehingga setelah kita memberikan intervensi layanan bimbingan dan konseling ini, terjadi penurunan atau pengurangan tingkat prokrastinasi akademik. Selanjutnya hipotesis penelitian H0 tidak ada pengaruh signifikan teknik manajemen diri, dan H1 ada pengaruh signifikan teknik manajemen diri. Nah, adapun metode penelitian yang saya angkat yaitu jenisnya kuantitatif eksperimen, desainnya pre-test dan post-test, non-equivalent control group design. Kemudian variabelnya itu X-nya itu teknik manajemen diri, Y-nya itu prokrastinasi akademik. Kemudian instrumen ada angket, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Populasinya ada 24 siswa kelas 8 SMP Negeri 5 Tobada. Sampel yang saya ambil sebanyak 18 siswa, 9 eksperimen, dan juga 9 kontrol. Teknik saya mengambil sampel ini yaitu proportional random sampling. Nah, teknik analisis data yang saya gunakan yaitu statistik deskriptif, distribusi frekuensi, dan presentasi. Kemudian statistik inferensial. Yang pertama itu ada uji normalitas, yang kedua ada uji homogenitas, yang ketiga ada uji t-test. Kemudian adapun hasil yang saya harapkan dari penelitian ini yaitu teknik manajemen diri diharapkan efektif mengurangi prokrastinasi akademik siswa di SMP Negeri 5 Tobada. Dan juga yang kedua, yang saya harapkan ini bisa menjadi panduan dalam layanan bimbingan dan konseling di sekolah, khususnya di SMP Negeri 5 Tobada. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.